Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Genta Yuda Prawira Putra, saya dari Fakultas FKIP dan Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila dan dinamika hukum di Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki dan diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia. Telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber-sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Hukum yang dibuat dan berlaku di negara Indonesia harus mencerminkan kesadaran dan rasa keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hukum di Indonesia harus menjamin dan merupakan perwujudan serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan interpretasinya dalam tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pancasila dalam posisinya sebagai semua sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional berada di atas konstitusi. Artinya, Pancasila berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Jika Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi negara, maka Pancasila adalah kaidah pokok negara yang fundamental. Indonesia adalah negara hukum yang senantiasa mengutamakan hukum sebagai landasan dalam seluruh aktivitas negara dan masyarakat. Komitmen Indonesia sebagai negara hukum pun selalu dan hanya dinyatakan secara tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dimanapun juga, sebuah negara menginginkan negaranya memiliki penegak-penegak hukum dan hukum yang adil dan tegas dan bukan tebang pilih. Tidak ada sebuah sabotase, diskriminasi, dan bahkan pengistimewaan dalam menangani setiap kasus hukum baik pidana maupun perdata. Seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan hukum atau kondisi hukum di Indonesia tahun ini atau beberapa tahun ke belakang. Hukum di Indonesia sangatlah tidak adil. Ada beberapa kasus seperti seorang nenek yang mencuri atau mengambil kayu, itu dihukum beberapa tahun penjara, sedangkan orang yang berkorupsi hanya dihukum beberapa bulan saja. Itu sangat tidak adil di hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia sangat bisa dibeli oleh orang yang beruang, yang orang yang memiliki power di Indonesia atau kekuatan atau jabatan di Indonesia. Dan itu sangat amat tidak adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidur sama-sama Bu. Kemarin pas Iya. Pak. Gimana? Apabila penegakan hukum Indonesia berjalan dengan baik, maka Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi. Zaman sekarang ini, yang sering marak di berita adalah korupsi dan lain-lain. Sangat tidak adil karena uang yang dipakainya adalah uang dari masyarakat. Dan hukumannya pun harusnya bahkan lebih dari 15 tahun atau bahkan seumur hidup karena uang yang dipakai uang dari masyarakat dan besar juga jumlahnya. Sebenarnya, hukum sendiri itu sifatnya memegang dan mengikat siapa saja baik masyarakat hingga orang-orang yang bekerja sebagai perwakilan rakyat. Hukuman yang diberikan harusnya adil bagi siapa saja. Orang biasa yang ketahuan melakukan tindak pencurian kecil langsung ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sedangkan seorang pejabat negara
yang melakukan korupsi uang miliaran milik negara dapat berkeliaran dengan bebasnya. Jadi, yang harus dipikirkan pada saat ini adalah bagaimanakah cara memaksimalkan agar fungsi hukum itu berjalan maksimal sebagaimana fungsinya. Menurut saya, untuk membuat agar pelaksanaan hukum itu berjalan sebagaimana fungsinya, pandangan kita harus mengenai fungsi hukum itu setidaknya pandangan kita mengenai fungsi hukum itu harus kita maknai dengan makna yang satu, agar dalam pelaksanaannya tidak ada lagi perbedaan dalam menanggapi fungsi hukum itu sendiri. Dan yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa atau rakyat-rakyat yang lain-lainnya, kita harus menyuarakan ini agar hukum di Indonesia tidak seperti ini terus. Mau sampai kapan hukum Indonesia sangat lemah seperti ini? Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan itu sangat tidak adil. Lalu bagaimana nilai Pancasila sebaiknya dihilangkan kalau memang seperti itu? Jadi, kita Indonesia dan kita adalah negara hukum, harus menegakkan hukum seadil-adil mungkin seperti yang tercantum dalam nilai kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan di situ hukum harus ditegakkan dan secara adil-adilnya, tidak memandang siapapun itu, seperti pejabat ataupun rakyat kecil. Dan hukum tidak bisa dibeli oleh siapapun, karena hukum adalah suatu hal yang sangat-sangat sakral di Indonesia, karena Indonesia adalah negara hukum. Jika ada hukum yang bisa dibeli Indonesia, itu sangat mengkhianati perjuangan-perjuangan pahlawan-pahlawan kita terdahulu untuk memerdekakan Indonesia. Jadi, itu saja yang saya bisa jelaskan dari Pancasila dan dinamika hukum di Indonesia. Semoga bermanfaat dan kita mahasiswa serta rakyat Indonesia ikut serta dalam menegakkan hukum di Indonesia secara seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.